Seperti yang kita tahu, sepak bola di kawasan ASEAN perlahan mulai berkembang. Hal itu terbukti saat mereka mampu mengirimkan 4 wakilnya ke ajang Piala Asia tahun 2024 mendatang. Tim-tim tersebut adalah Vietnam, Malaysia, Thailand, dan tentunya Indonesia. Selain negara-negara itu, ada negara lain yang tak kalah berkembangnya. Mereka adalah timnas Filipina. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan seberapa kuat mereka jika dibandingkan dengan timnas Indonesia? Berikut adalah jawabannya. Ya, jika boleh jujur, Vietnam dan Thailand adalah dua negara terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Itu terbukti saat mereka silih berganti menjadi juara Piala AFF dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada babak kualifikasi Piala Dunia tahun lalu, Vietnam mampu menembus sampai ke putaran ketiga. Sebuah prestasi yang membuat mereka secara otomatis lolos ke Piala Asia tanpa melalui jalur kualifikasi. Negara di kawasan Indochina tersebut juga menjadi negara dengan peringkat tertinggi di kawasan ASEAN, karena mereka mampu menembus 100 besar ranking FIFA. Tak ingin tertinggal jauh dengan dua negara tersebut, negara-negara lain juga ikut berbenah. Banyak cara dilakukan demi membuat mereka semakin kuat, di antaranya yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ya, sejak ditangani Shin Tae-yong, skuad Garuda terus berbenah dengan membuat skuad yang lebih kuat. Caranya adalah menyatukan pemain keturunan dengan pemain asli Indonesia. Pemain keturunan yang didatangkan pun tidak kaleng-kaleng, karena mereka memiliki jejak cukup baik saat bermain di Eropa. Di antaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Sean Patinama, hingga dua pemain muda yakni Rafael Struijk dan Ivar Janat. Hasil dari pembenahan tersebut, Indonesia akhirnya lolos ke Piala Asia tahun depan. Mereka kini juga dianggap sebagai negara yang berpotensi memberikan ancaman di kawasan Asia dengan para pemain keturunannya. Tentu sebuah hal yang cukup menarik dan harus dibuktikan dalam ajang Piala Asia mendatang. Terutama saat Indonesia melawan Jepang maupun timnas Irak, yang notabene adalah negara kuat di kawasan Asia. Selain Indonesia, ada juga Malaysia yang akhir-akhir ini juga mengandalkan pemain naturalisasi. Bahkan saat ini, ada sekitar 10 pemain naturalisasi yang membela timnas Malaysia. Mereka adalah Sergio Aguero, Darren Lock, Stuart Wilkin, Lee Chok, Quentin Chan, Brandon Gunn, David Rowley, hingga Noah Lane. Pemain-pemain itu akan tergabung dengan pemain naturalisasi lain seperti Matthew Davis, Lovre Corbin Ong, dan Edric Dos Santos Paravita. Hasilnya, meski belum terbukti sepenuhnya, namun paling tidak Malaysia sudah mampu merepotkan negara-negara kuat. Bahkan bulan lalu, tim Harimau Malaya berhasil mengalahkan India dengan skor 4-2. Ke tengah itu baik dan jatuh hampir untuk Dion goals. Kali ini. Mudah. Dan dicuri balik semula. Faisal Halim peluang 1-1. Faisal cuba masuk dengan kepantasan. Lovre Corbin Ong. Berikutnya adalah Filipina. Meski tahun depan tidak lolos ke Piala Asia, namun negara yang satu ini berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di skuad Filipina ada beberapa pemain yang layak menjadi perhatian. Mereka adalah Neil Etheridge, kiper yang saat ini memperkuat Birmingham di Liga Inggris. Selain Neil, ada juga Gareth Holtman, pemain yang saat ini bermain bersama Antalyaspor di Liga Turki. Dua pemain itu akan ketambahan pemain yang saat ini merumput di Liga Indonesia, seperti Daisuke Sato, Mike Ott, Carly Demurga, hingga Christian Rontini.
Thailand masih yang terkuat dengan pemain keturunannya. Dalam sejarahnya, Thailand memang jarang melakukan naturalisasi. Jika itu dilakukan, maka pemain tersebut harus memiliki darah Thailand. Di antara pemain itu adalah Elias Dola, Manuel Tombir, hingga Philip Roller. Pemain-pemain itu akan dikombinasikan dengan pemain asli Thailand, seperti Chanatip Songkrasin, Supachok Sarachat, hingga Supachai Jaidat. Dengan kombinasi itu membuat Thailand masih yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Vietnam, raja baru yang siap merusak dominasi Thailand. Berbeda dengan Thailand, timnas Vietnam lebih cenderung mengandalkan pemain asli. Mungkin ada satu pemain keturunan yang saat ini terus menjadi andalan mereka. Pemain itu adalah Dang Van Lam, pemain keturunan dari Rusia. Selebihnya, pemain Vietnam mayoritas diisi pemain asli seperti bintang mereka Nguyen Quang Hai, Duan Van Hau, hingga Nguyen Tien Lin. Meski hanya mengandalkan pemain seperti itu, nyatanya Vietnam mampu menjadi negara yang sangat kuat. Indonesia dan Malaysia memberikan ancaman. Sampai saat ini, Indonesia dan Malaysia begitu kesulitan saat harus bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Maka dari itu, kedua negara tersebut langsung berbenah dengan melakukan program naturalisasi. Jika program tersebut berjalan tepat, bukan tidak mungkin dominasi Thailand dan Vietnam akan terancam dengan hadirnya Indonesia maupun Malaysia. Sehingga kita tunggu saja saat tim tersebut kembali bertemu, entah di level Asia maupun Piala AFF. Dengan melihat situasi saat ini, khususnya bagi Indonesia, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi ancaman baru di kawasan Asia Tenggara. Hal itu terjadi karena skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain terbaik. Sehingga saat melawan Thailand maupun Vietnam, Indonesia tidak gentar lagi dan harus percaya diri. Karena selama ini itu yang dibutuhkan untuk mengalahkan dua negara kuat tersebut. Jadi itulah perbandingan kekuatan negara-negara ASEAN dengan pemain keturunannya.